Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam presentasi hari ini. Perkenalkan, saya Ladia Fridayanti dengan NIM 112201114 dari kelompok 1, yaitu sektor non keuangan dari hotel, restoran, dan pariwisata, akan menyampaikan laporan analisis keuangan berdasarkan data yang telah kami pelajari. Harapan kami, informasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik lebih. Mari kita mulai. Analisa rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang mana digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Terdapat beberapa metrik yang kami analisis, yaitu next, rasio lancar atau juga bisa disebut dengan current ratio, yang mana menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan aset lancar. Yaitu rumusnya tersendiri, aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Kami menggunakan kode perusahaan ARTA, yang mana pada tahun 2019 sampai 2023 laporan analisis keuangan pada current ratio-nya lengkap dan telah disebutkan dalam nilai di slide tersebut. Next. Boleh di next. Udah ganti kan? Oke. Selanjutnya itu ada rasio cepat atau quick ratio yang mana memperhitungkan aset lancar tanpa persediaan untuk memberikan gambar yang lebih konservatif. Dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%, yang mana kami juga menggunakan kode perusahaan ARTA. Pada tahun 2019 sampai 2023 laporan keuangan rasio cepat pada perusahaan ARTA yaitu lengkap dengan nilai yang telah disebutkan. Next. Selanjutnya itu ada rasio kas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban hanya dengan kas dan setara kas. Yaitu rumusnya kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Kami juga menggunakan kode perusahaan ARTA, yang mana pada tahun 2019 sampai 2023, kas setara kas dan hutang lancar itu pada analisis laporan keuangannya lengkap dengan hasil rasio kas dengan nilai tersebut. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 11220296, kelas 11.5A.15. Di sini saya akan menjelaskan tentang working capital atau total asset ratio. Adalah salah satu rasio keuangan yang mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh modal kerja. Di sini ada rumus aktiva lancar diambil persediaan dibagi total lancar dikali 100%. Kami mengambil PT ARTA yang dimana kode perusahaan ARTA lancarnya 85.188.330.002. Diambil hutang lancar 10.304.581.164 dengan total aset 0,17. Dan yang terakhir ada 2023, aktiva lancarnya 42.292.532.766 dan total asetnya 0,11. Rasio solvabilitas yaitu kemampuan bisnis mengembalikan utang pada kreditur baik dalam jangka pendek atau panjang. Apa sih kegunaan dari rasio? Yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Di sini ada total debt to equity ratio (DER) yang dimana rumusnya total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Akhir 2023 ada DER dengan jumlah 0,07. Di sini ada total debt to kapita aset DAR dengan rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. DAR-nya 0,15
tahun 2023-nya 0,06. Perkenalkan, nama saya Hanuri Wulandari dengan NIM 112201118 dengan kelas 11 5A 15. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai long term debt to equity ratio. Apa sih long term debt to equity ratio? Yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui nominal modal bisnis yang dibiayai oleh utang jangka panjang untuk bisa menilai tingkat kewajiban jangka panjang perusahaan dengan modal korporasinya. Lalu di sini juga tercantum rumusnya yang berbunyi hutang jangka panjang dibagi modal sendiri dikali 100%. Baik, di sini sudah tercantum ada tabel yang dimana berisi kode perusahaan, tahun, hutang jangka panjang, modal sendiri atau ekuitas, persen, serta hasil dari totalan jangka panjang dan modal ekuitas tersendiri. Yaitu di sini kode perusahaannya ada kode perusahaan Arta, tahunnya bermulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Lalu adapun hutang jangka panjang yang nominalnya sudah diambil dari perusahaan Arta sendiri, kemudian ada modal sendiri sama nominalnya yang diambil dari perusahaan Arta. Kemudian dikali dengan 100%, lalu hasilnya dicantumkan di tabel di kolom equity ratio. Boleh di next. Oke, adapun Good Corporate Governance atau GCG, yang dimana prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang diterapkan di perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan secara profesional. Boleh langsung di next. Oke, adapun kepemilikan institusional, yang dimana artinya kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau suatu lembaga perusahaan. Di sini tercantum ada rumus yang berbunyi institusional sama dengan jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi total keseluruhan saham dikali 100. Berikut adapun tabel-tabel yang berisi kode perusahaan, tahun, saham institusional, keseluruhan saham, persen, dan hasil. Kode perusahaan ini kita ambil dari perusahaan Arta, lalu tahunnya dari 2019 sampai dengan 2023. Saham institusional ini nominalnya diambil dari perusahaan Arta tersendiri, lalu kita cantumkan pada kolom tersebut. Adapun keseluruhan saham, ini total keseluruhan saham yang dimiliki oleh perusahaan Arta. Kemudian kita kali 100%, lalu hasil dari saham institusional dan keseluruhan saham dikali 100% dan ini hasilnya yang sudah tercantum pada tabel tersebut. Baik, nama saya Rizka Amelia dengan NIM 112201180. Saya akan menjelaskan tentang kepemilikan manajerial. Untuk kepemilikan manajerial sudah ada rumusnya, yaitu jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi total keseluruhan saham dikali 100%. Untuk di sini saya mencantumkan kode perusahaan jihad dikarenakan kode perusahaan Arta tidak memiliki saham manajemen. Pertama-tama, kita harus menentukan saham manajemen dengan cara mencari informasi tentang anggota manajemen, yaitu seperti direksi, komisaris, atau eksekutif-eksekutif lainnya. Setelah kita menentukan saham manajemen dari tahun 2019 sampai 2023, kita menentukan keseluruhan saham dari tahun 2019 sampai 2023. Dikarenakan kode perusahaan jihad ini memiliki saham manajemen dan juga keseluruhan saham yang sama, maka hasilnya yaitu 0,19. Boleh di next. Lalu di sini ada komite audit. Komite audit kita tidak menggunakan rumus, tetapi kita cantumkan laporan keuangannya dari tahun 2019 dan juga 2020. Di kode perusahaan Arta,
komite audit beranggotakan 3 orang dari tahun 2019 sampai 2023. Lalu di sini ada proporsi Dewan Komisaris Independen. Untuk rumus proporsi Dewan Komisaris Independen yaitu komisaris dari luar atau komisaris independen dibagi seluruh Dewan Komisaris lalu dikalikan 100. Di sini kita menggunakan kode perusahaan ATA yang di mana tahun 2019 sampai 2023 komisaris independennya berjumlahkan 1, lalu seluruh dewan komisarisnya berjumlahkan 2, lalu dikalikan dengan 100%, hasilnya 0,50. Terima kasih. Kami akan menampilkan Excel atau hasil inputan kelompok kami. Di sini ada Excel hasil inputan kelompok kami dengan sektor non-keuangan, restoran, hotel, dan pariwisata. Di sini ada 24 perusahaan yang sudah kami input atau kami isi dari likuiditas, solvabilitas, hingga GCG atau apa tadi? Ya itu. Baik, saya kembalikan kepada Ladia untuk penutupan. Ladia mute. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kami berharap informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Minum kopi di siang hari, ditemani kue rasa keju. Sekian dari kami hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Kelompok 1 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.